Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-khaim bihuquqillah ma faqat inna wa farrajah Allah. Alhamdulillah wa syukru lillah ala jami'i ni'amillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah dan masih akan terus bersyukur kepada Allah karena nikmat yang terus kita dapat tidak putus. Berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia nikmat tadi hingga Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, qala sahibul mustadhhiri ukhtulifa fi salati wa sawmi wa ayyuhuma afdal. Faqala as-salatu afdal wa qala akharun as-salatu bi Makkah afdal wa sawmu bil Madinati afdal wal awwalu asah. Thumma qala wa amma ad-dalil li tarjih as-salat فأحاديث كثيرة في الصحيح مشهور من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله وفي رواية أفضل فقال الصلاة لوقتها. Berkata sahibul mustadhhiri, para ulama berbeda pandangan terkait dengan mana yang lebih utama, sholat apakah sholat atau puasa. Maka sebagian mengatakan sholat itu lebih utama, sebagian yang lain sholat di Mekah lebih utama dan puasa di Madinah lebih utama. Tapi pandangan yang banyak diambil adalah yang paling utama adalah sholat. Mengacu kepada hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah, dalam riwayat apa amal yang paling utama di sisi Allah, maka jawabannya as-salatu liwaqtiha, sholat pada waktunya. Maka pertanyaan berikutnya muncul, kalau memang sholat adalah ibadah yang luar biasa, apa faidah yang Allah siapkan untuk kita? Maka qala Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad, berkata Syekh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zadil Ma'ad, min fawaidis shalah, di antara faidah sholat, saya langsung maknai saja. Di antaranya adalah majlabatul lirizq. Sholat itu akan menarik dan memudahkan kita untuk mendapatkan rizki, tentunya yang barokah. Yang berikutnya, sholat itu akan menjaga kesehatan kita. Hafizatun lisih, baik sehat jasmani maupun ruhani, zahiran wa batin. Dan itu hatma. Ketika orang menjaga dirinya dengan sholat, Allah akan menjaga dirinya, menjaga tubuhnya, menjaga lahirnya, menjaga batinnya. Sebab hakikat penjagaan itu hanya Allah yang mampu. Tidak ada yang mampu untuk menjaga kecuali Allah. Kita ini gak mampu jaga diri kita sendiri. Kemampuan kita untuk menjaga diri itu lemah sekali. Sehingga satu-satunya yang mampu menjaga diri kita dengan sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah, apalagi yang kemudian didapat dari sholat kita, dafi'atun lil adha, dijauhkan kita dari segala bentuk gangguan.
gangguan yang ada di dalam diri kita atau muncul dari dalam diri kita, atau gangguan yang datang dari luar ke dalam diri kita. Salah satunya yang paling berbahaya sekali adalah waswas. Waswas itu minasyaitan, al-waswas atau minasyaitan. Waswas itu adalah penyakit yang datangnya dari setan. Ketika seseorang sudah kena penyakit waswas, dan waswasnya adalah waswas ibadah, sebentar lagi dia akan terkena penyakit waswas akidah. Dan itu sangat amat berbahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah berbicara di masjid ini. Saya pernah cerita bahwa saya pernah mengalami waswas cukup lama. Dan itu waswasnya ibadah. Dimulai dengan masuk kamar mandi jinjit-jinjit. Sebelum qadha'il hajah, buang air, saya siram semua sisi-sisi kamar mandi. Khawatir ada najis. Padahal sendal sudah dipakai. Sunnah Nabi. Pakai sendal masuk ke kamar mandi. Setelah itu sampai pada istibra itu lama sekali. Lama sekali. Dan itu menyakitkan. Karena khawatir nanti setelah saya buang air dan setelah abdas, setelah istinja, khawatir masih ada yang keluar. Padahal sunnahnya sudah dipakai, sudah dicipratkan, sudah keluar dengan doa, tapi itu was-was terus mengganggu. Hingga saya pernah ada di kamar mandi tidak kurang dari 1 jam. Apa yang terjadi setelah itu? Sholat saya terganggu. Karena saya harus memulai takbir berkali-kali. Saya ngerasa setelah sholat banyak hal yang saya tidak tinggalkan. Huruf dot yang tertinggal, huruf ro yang salah, huruf sin yang keliru. Itu semua mengganggu sekali, luar biasa. Berikutnya yang lebih menyakitkan lagi dan lebih parah lagi adalah saat itu muncul was-was akidah, di mana saya meragukan Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia karena was-was. Di benak saya, nggak mungkin lah, masa Nabi terluka. Kalau Nabi terluka, ya Allah nggak jaga Nabi. Kalimat itu muncul. Itu terjadi waktu membaca sejarah Nabi pada saat perang Uhud. Dan itu berbahaya sekali, Ustaz. Sampai akhirnya sembuh itu waktunya 3 bulan. Dari mulai saya menyadari ini. Itu dilatih dan dibantu sama orang-orang yang ada di sekitar saya. Hingga teman saya, salah satu dari teman saya itu, kalau saya sholat itu didampingi sama dia. Dia hanya bilang begini, yang membuat saya tidak mengulang takbir hanya bilang begini, Ki, sekali lagi ente takbir diulang, tabok siapa ya? Gitu. Akhirnya kalimat itu. Jadi sekali lagi kamu enggak mengulang takbir, saya tabok kamu. Gitu. Kalimat itu kalimat kasar sekali dalam bahasa suci. Artinya dia sudah sangat amat marah dan terganggu dengan takbir saya yang selalu diulang. Tapi itu manjur. Saya tidak mengulang takbir. Paling tidak saya mencari tempat untuk menghindari dia. Kalau ingin mengulang, tapi akhirnya sekarang tidak jinjit-jinjit lagi, tidak lama lagi di kamar mandi, tidak mengulang-ulang takbir lagi, tidak. Tapi memang harus dibantu sama orang-orang sekitar supaya kita hilang itu was-was. Karena diikuti makin lama makin luar biasa. Yang berikutnya, sholat itu akan mengusir penyakit dan menguatkan jantung kita. Tidak hanya itu, wajah ini akan terlihat bersinar sebab ada sima di wajah ini, ada air muka. Dari mana air muka itu didapat? Min atharil wudu wa min atharis sujud. Dari bekas wudu dan bekas sujud. Tidak sampai di situ. Orang yang sholat itu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan bersikap negatif.
Orang yang sholat tidak akan punya penyakit yang dia berpikir bahwa Allah tidak mencintainya, Allah tidak sayang padanya. Itu nggak mungkin, Pak. Sebab orang sholat digembirakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalimat yang membuat kami cukup tergugah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah atau dipertemukan dengan Allah, maka jawabannya adalah sholat mempertemukan seorang hamba kepada Allah. Jika kita meninggalkannya, itu artinya kita terhalang untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berbahaya sekali. Berbahaya untuk lahir dan batin kita. Segala penyakit yang muncul di zaman sekarang dengan penyakit-penyakit kejiwaan, itu lahir dari mana? Itu lahir diantaranya dari meninggalkan sholat. Yang berikutnya, sholat itu membuat nasyat. Maka saya heran dulu ketika pertama kali kami datang untuk belajar itu, saya bingung, ini 24 jam ini nggak cukup waktunya. Karena hampir setiap hari kami dikejar-kejar waktu untuk ujian lisan. Tiap hari. Terus kemudian guru kami mengatakan, salah satu yang membuat kalian mampu untuk melewati semua ini adalah memperbanyak sholat. Jadi sholat itu satu sebagai istirahat, dua sebagai pemicu nasyat, semangat, hilang malas. Jadi kalau malas itu sholat. Dan itu betul, nah itu betul. Melapangkan dada, jadi makanan ruh, menerangi hati, menjaga kenikmatan, menolak bencana, dan menarik segala bentuk keberkahan. Ada kalimat yang luar biasa. As-salatu tuhratun lil qulub min adnasid dzunub. Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa. Wastibtahu babil ghuyub. Salat akan membuka pintu kegaiban. Dan dikatakan pintu kegaiban sebab salah satu yang dimaksud adalah ilmu. Maka tidak ada orang yang menginginkan ilmu didapat sebagai nilai keberkahan kecuali dia bisa mendapatkannya dengan wasilah sholat. Maka tidak boleh ada pelajar yang meninggalkan dan menanggalkan sholat. Tidak mungkin. Allah ikat ilmu di dalam dirinya dan diberkahkan. Ciri berkahnya ilmu itu manfaat buat orang lain. Selama ilmunya tidak manfaat buat orang lain, apalagi tidak manfaat buat dirinya sendiri, maka berarti dia kehilangan keberkahan ilmu. Dan ilmu itu yang dimasukkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat berikutnya, jika kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk sholat, maka yang terakhir, la tatlub iwatan ala amalin lassa lahu fa'ilan yakfi minal jazai laka ala al-amali in kana lahu qabil. Tidak perlu kemudian kita memfokuskan diri untuk meminta apa yang kita butuhkan. Justru yang harus kita dahulukan adalah mintalah kepada Allah agar apapun yang kita lakukan termasuk sholat kita diterima. Sebab diterimanya sholat kita memudahkan kita untuk meminta. Diterima dulu, baru mudah kita untuk meminta. Maka tadi ditutup dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu kalimat yang luar biasa. Sebab kita ingin apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, termasuk di Ramadan ini kita minta seluruh amal kita dikabul, diterima, doa kita diijabah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan karunia Ramadan ini sebagai kekuatan lahir dan batin untuk istiqamah datang kepadanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.